Amira. Di sebuah desa bernama Ngasem, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka belum juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Video. Mulai itu kayak anak-anak main kayak gitu. Siapa? Bersama dengan Loka bisa langsung mengantri di sebelah kiri saya, mohon silakan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pengunjung semuanya yang sudah mengunjungi Saloka hari ini dan sudah menyaksikan spektakuler show legenda baru Kelinting. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di keceriaan dan habisnya selanjutnya. Dadah. Oke, baik, silakan. Lo agak mundur dikit kali ya. Silakan untuk yang ingin berfoto bersama dengan Loka, bisa untuk mengambil ladringan di sebelah kiri. Awal-awal iki lho ngene lho. Nyimpen aku ngono. Wih, yo ngene bener to, Dah? Harusnya bisa. Terus banter iki. Lho, pantesan. Oh, sesuwek ngene. Tapi pegangan Javi lho. Wow. Wow, teles, Bos.
taruh di pagar, sini sempat nggak? Loh, endi ta? Adang-adangnya tinggi. Amira. Adang-adangnya tinggi. Ya guys kita. Aku sampai lemes. Tanganku lemes. Sikirnya lemes. Sikirnya lemes. Sikirnya kok lemes. Iki apa? Mubeng banter ya lemes. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan keluntingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mengejutkannya. Anak yang dikandungnya bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Klinting, nama yang diambil dari kelintingan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Klinting seorang diri. Baru Klinting memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Klinting beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salokantara kemudian mengajak pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini.
sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang, meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya, Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Klending mengarungkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Klending yang merupakan seekor ular naga. Baru Klending kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Klending menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian menguji Baru Klending dengan berkata bahwa jika Baru Klending mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Klending, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Klending terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patung. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga Desa Patung dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Klending menjadi seorang anak manusia. Ia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut Baru Klending berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Klending tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Klending malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami, warga Desa Patung. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga Desa Patung mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli
padanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, baru Glenting menolong warga desa Palu dari bencana banjir tersebut. Sampainya di puncak bukit, warga desa Patok merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Glenting pun memberitahu warga desa Patok bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patok akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tundukkan rasa hormat, warga desa Patok menyampaikan rasa syukur mereka atas baru Glenting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kebeningan hati baru Glenting. Baru, aku adalah jelmaan semesta yang ingin menguji ketulusan hatimu. Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Maka dari itu, akan kuubah wujudmu menjadi seekor naga yang selalu membawa kebahagiaan masa kini dan disukai oleh semua orang, yaitu naga loka. Dengan demikian, berakhirlah kisah baru Glenting, seekor ular naga dengan ketulusan hati yang pada masa kini berubah menjadi naga loka. Naga yang selalu membawa keceriaan untuk semua. Hai, apakah kamu suka dengan ceritaku tadi? Menarik kan? Ayo bermain bersamaku di dunia impian Saloka. Dunia penuh keceriaan untuk semua keluarga. Ajak kawan-kawanmu untuk menikmati keindahan dan kegembiraan rekreasi Saloka. Sampai jumpa. Dah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk keluarga. Biasa saya. Atau rem-remnya tuh. Oh, udah ada bau deh. Tadi saya sakal kemana tadi? Ajak kawan semua nikmati